Saya tantang sekarang, ayo kita gelut. Gak apa-apa. Saya hanya ingin menyelamatkan umat. Wallahi, saya gak cari duit Pak. Saya dibilang di media sosial, ini selalu menyerang Abdul Somad karena iri Abdul Somad banyak duitnya. Ya Allah, orang disangkain lapar semua kali. Ini saya pertegas, saya gak cari duit di sini. Tanyakan kepada para kiai, ketika beliau mengundang saya, syaratnya satu, jangan saya kasih honor. Ini satu syaratnya kiai, jangan kasih honor saya. Saya jangankan diundang oleh PCNU atau PWNU atau diundang pesantren, kampus atau masjid. Saya diundang TV aja gak minta honornya. Gak mau saya. Saya tidak mau menjadi korban industri berita. Wallahi, saya diundang, saya berbicara berkali-kali soal terorisme peristiwa Bandung ini, diundang iNews, Kompas dan sebagainya. Ketika dia nanyain rekening, gak usah bayar saya. Ilmu saya itu gratis, sak gratis-gratisnya. Sampean gak usah baca buku, saya yang baca, sampean dengerin aja. Baca buku berat bos. Saya 1000 halaman loh per bulan, 250 halaman per minggu. Hidup saya itu sama buku. Saya di mana-mana baca buku. Dari hotel saya, dari Grand Mercure tadi ke sini, saya masih baca buku. Ada beberapa bagian paragraf yang saya tidak boleh lupa. Hari ini mau tahu yang saya baca? Yang saya baca adalah salah satu buku pemikiran ateis pertama di dalam dunia Islam. Namanya Az-Zulumiyah yang ditulis oleh Abul A'la Al-Ma'arri. Ateis itu bukan pemikiran orang Eropa Pak, pemikiran orang Islam pertama kali. Yang punya pemikiran tidak percaya Tuhan ini adalah Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi. Betapa hebatnya, bukan hebat ya dalam konteks ini, pemikiran-pemikiran dan keilmuan Islam itu menjadi luar biasa, baik yang negatif maupun yang positif. Baik yang memperdalam kita kepada kepercayaan-kepercayaan tauhid dan akidah, sampai kepada orang-orang yang melanggar akidah sekalipun, yang murtad sekalipun, dilahirkan oleh kita. Karena kita memang hidup dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Dan kemudian mengilhami pemikiran Ernest Bloch, Feuerbach, Marx, Darwin dan sebagainya, yang kemudian juga nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Sanadnya kepada siapa? Pemikir Islam. Sampean kalau baca kitab-kitabnya Abu Bakar Razi, sakit Pak hati kita. Dia betul-betul seolah-olah membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada, Nabi itu pembual, Al-Quran ini adalah kecap, bukan wahyunya dari Allah dan segala macam. Dan ini diadopsi oleh pemikir-pemikir Inggris hari ini, Richard Dawkins, Tim Hitchens, The Four Horsemen dan sebagainya. Saya baca semua buku mereka. Saya kalau ingin tahu tentang Nabi, tentang Rasulullah, saya juga membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Islam. William Montgomery Watt, Maxim Robinson. Saya baca Pak. Saya ingin tahu otak orang yang non-Islam ini seperti apa terhadap Islam. Jangan kalah kita. Masa orang-orang non-Islam aja yang berusaha memata-matai Islam, ya kita juga harus memata-matai mereka. Bukan apa? Supaya kita betul-betul tidak terlibat dalam perpecahan-perpecahan kemanusiaan. Itu aja tujuan saya. Kita tidak boleh saling mencaci maki karena perbedaan. Semua ajaran ini kan mengaku paling otentik Pak. Orang NU ngaku paling otentik. Wah, Wahabi Salafi apalagi, Salafus Soleh ini. Wah, paling orisinil ini, kalian ini kan udah tercemar semua ini. Kan begitu, NU apalagi ziarah kubur ini, wah terpengaruh Hindu ini. Semua mengaku paling otentik. Padahal kita semua ini kan beragama karena katanya kan. Semua katanya ini. Tapi kemudian basis dasar dari semua agama inilah yang harus kita usung. Sanad-sanad keilmuan dari para ulama, Nahdlatul Ulama, yang lebih mengetengahkan kerendah hatian, tawaddu, menghargai kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang harus kita usung Pak, karena tujuan agama itu. Nggak mungkin agama ini dibuat oleh Allah, berbagai agama ini dibuat oleh Allah, supaya kita saling membinasakan satu sama lain. Brutal sekali. Allah yang nggak sekejam itulah. Ini loh yang kadang-kadang kita salah paham. Ini kelompok-kelompok teroris ini kan merasa setiap orang yang berbeda harus dibinasakan. Kalau menolak mereka itu untuk sama dengan saya, untuk mempercepat apa? Binasakan aja. Kan gitu. Semua orang kafir yang menurut mereka meskipun sama-sama Islam, mereka dianggap kafir karena berbeda. Ya udah, kalau nggak mau sama dengan kita, bunuh aja deh. Sampai kapan kuatnya?
Seluruh dunia ini kan berbeda.